apakah Isa dan Yesus itu sama? Begini, secara bahasa sama, secara bahasa, karena kata Isa itu hasil fonetik koresponden dari kata Yesua. Kenapa? Itu tadi saya baca tulisan Yosefus dalam bahasa Arab, ya, innahu fi hadal zaman ya'isu rajulun hakim ismuhu Iswa. Ini dari bahasa Ibrani Yesua, huruf yudnya itu berubah menjadi huruf alef atau ain. Itu sering terjadi. Contohnya dalam bahasa Ibrani orang menyebut misalnya Sefer Yesayahu, kitab Yesaya. Arabnya apa? Sefer Isaiah, Sifru Isaiah. Sefer Yirmiyahu, Yirmiyah jadi Irmia. Yerusalem. Sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani. Siapakah antikristus itu? Antikristus itu adalah mereka yang menolak Yesus telah datang sebagai manusia. Nah, kata antikristus ini sebetulnya kalau Yesus mengucapkan sendiri dalam bahasa sehari-hari Kristus, itu adalah Mesiha Dagala. Dagala dalam bahasa Aramaik itu artinya pelawan sekaligus peniru atau palsu. Nah, makanya dalam Injil Matius pasal 24 ayat 24, karena Injil kita ini sampai kepada kita lewat lingua franca, bahasa internasional satu bahasa Yunani, dalam Matius diterjemahkan pseudo Kristos, yang artinya Kristus palsu, Kristus tiruan. Tetapi dalam surat-surat Rasul Yohanes ditulis anti Kristos, pelawan Al-Masih, pelawan Kristus. Maka pseudo Kristos yang di Matius dan Markus, yang di 1 Yohanes itu adalah anti Kristus, pelawan Kristus. Cirinya apa? Menolak Yesus telah datang sebagai manusia. Jadi sebetulnya basicnya ajaran gnostik itu pengaruh dari filsafat Yunani. Orang Yunani kan menganggap bahwa dunia ini sesungguhnya tidak bisa langsung berhubungan dengan Allah, karena Allah itu di dunia ide yang tak tersentuh oleh panca indera, sementara dunia temporal ini adalah dunia yang penuh dengan kekotoran. Maka perlu manusia itu melakukan katarsis, penyucian, karena manusia tidak mungkin menggapai Allah yang ada di dunia ide sana. Maka ada demiurgos. Demiurge itu intermediary being yang bukan Allah dan bukan manusia. Jadi bukan Allah, bukan manusia. Lalu apa ya? Bukan. Karena kan bukan Allah, bukan manusia. Kalau gitu ya bukan. Itulah konsep logos dalam filsafat Yunani. Makanya kemudian Rasul Yohanes mengatakan, siapakah Dajjal itu? Dalam bahasa Aramaiknya itu ditulis begini, Manu Dagala. Siapakah Dagala itu? Ila in eina, kecuali atau siapa dari dia, dari mereka, dekapar di Yesua lahua Mesiha hanahu Mesiha Dagala. Itu bahasa Aramaik, bahasanya Yesus itu. Jadi siapakah pendusta itu? Siapakah Dajjal itu? Yaitu mereka yang menolak Yesus telah datang sebagai Kristus. Yesus adalah Kristus. Hanahu Mesiha Dagala, hadahuwa al-Masihud Dajjal. Makanya dari Mesiha Dagala kemudian jadi bahasa Arab al-Masihud Dajjal. Pertanyaannya sekarang, Dajjal lebih terkenal di Islam apa lebih terkenal di Kristen? Lebih terkenal di Islam. Padahal itu istilah berasal dari gereja Syria itu, ya kan? Maka dalam rangka daripada kita nunggu datangnya Dajjal, apa matanya satu, apa kan gambaran Dajjal kan akhirnya begitu, Dajjal bermata satu, ya, yang akan datang pada akhir zaman, segitiga bermuda, macam-macam kan gambarannya. Sampai wayang saja kalau buto cakil pentalitan itu mengatakan iblis laknat, Dajjal laknat, buto podo kegojekan, kan gitu kan.
Loh, itu kan popularitas Dajjal itu tinggi sekali, padahal the original of Dajjal itu apa? Inilah pentingnya saya memperkuat tradisi akademis untuk membaca teks-teks kuno, sebab biasanya kan di seminari itu kan cuman ya sambil lalu, bahkan mungkin sambil lari ya, ada terjemahan kuno namanya Vetus Latina, Vel Vulgata, kalau terjemahan Syriak itu Ul Syriak, kemudian Pesito atau Pesita kan itu kan. Tapi wujudnya Pesita itu apa? Nah itu bisa kita telaah. Nah pada masa Korintus itu, makanya siapa yang menolak Yesus telah datang sebagai manusia, dia adalah Al-Masih Dajjal. Lalu setelah zamannya Korintus muncul zamannya Markion. Markion itu lebih ekstrim lagi, makanya aliran dia disebut dengan dekotisme. Dukein itu artinya tampaknya, jadi tampaknya manusia. Jadi Yesus itu hanya seperti manusia, tidak benar-benar real. Nah pada masa para rasul masih hidup, mereka tidak berani terlalu vulgar menyampaikan gagasan-gagasannya. Terbukti suatu saat ketika Korintus ini bertemu dengan Santo Polikarpus. Kalau ngomong santo tidak usah alergi. Jadi kalau di Protestan nggak ada santo, cuma ada santoso, tidak apa-apa. Tapi artinya ini kan harus gereja purba yang harus kita sampaikan, tidak usah harus ada alergi. Berteologi itu jangan mental ghetto, karena kita pernah konflik itu dibawa-bawa, sudah move on, yang lama-lama tinggalkan. Kita sekarang menatap masa depan bersama ya. Nah, kemudian si Markion ini nanya kepada Polikarpus, Bapak masih kenal sama saya, katanya. Terus Polikarpus mengatakan apa? Tentu saja aku mengenalmu, karena kamu anak sulungnya setan. Itu tercatat dalam sejarah gereja. Nah pada Markion itu lebih ekstrim. Jadi Yesus itu benar-benar tampaknya manusia, tidak benar-benar manusia. Ya dia mau-maunya dia, kadang-kadang dia muncul tiba-tiba hilang. Makanya ada lagunya, kau datang dan pergi sesuka hatimu, itu Markion itu. Pada abad ketiga, ya abad ketiga ini muncullah kelompok yang lebih ekstrim lagi, namanya Basilides. Nah Basilides itu mengatakan yang nyaris yang mau disalib itu Yesus itu nggak pernah disalib, karena Yesus itu bukan real bener-bener jadi manusia. Bagaimana bayangan kok disalib? Yang disalib itu adalah Simon orang Kirene. Nah itulah awal mula kisah tentang teori penggantian Yesus di kayu salib. Basicnya itu ajaran Gnostik yang tidak percaya bahwa Yesus itu benar-benar real jadi manusia. Nah padahal perhatikan Injil Yohanes, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah ya. En arki in hulogos ki hulogos in prostonteon ki theos in hulogos. Jadi logos itu ya theos itu. Cocok apa enggak dengan filsafat Yunani? Karena dalam filsafat Yunani logos bukan theos. Logos itu intermediary being. Logos bukan Allah, firman bukan Allah, sang sabda bukan Allah. Ayat 14, ki hulogos sax egeneto, firman itu menjadi manusia. Loh ini beda lagi dengan filsafat Yunani kan. Makanya kadang-kadang orang yang suka pertandingan agama itu cuma lihat judul, isinya gagal paham. Saya ceritanya di perguruan tinggi, saya bilang, di mana coba kamu lihat, tunjukkan dalam filsafat Yunani di mana firman itu jadi manusia. Tidak pernah ada itu. Makanya Santo Agustinus mengatakan, saya sudah pernah baca seluruh filsafat, tapi satu hal yang tidak saya dapati, firman itu telah menjadi manusia. Dan itu memang ajaran Kristen, justru dia menghantam jantung filsafat Yunani, Helenisme. Makanya realitas kemanusiaan Yesus ditekankan oleh gereja sama dengan realitas keilahiannya yang sepenuhnya Allah. Lalu orang mengatakan, loh Pak, kok ini sulit? Loh, sulitnya di mana? Harus diudari dulu. Menjadi sulit karena metodemu salah. Wong Gusti Allah kok padane karo benda, ya toh? Bicara tentang Allah itu sesuatu yang metafisik. Orang Jawa lebih pinter soal ini, ya toh? Coba kalau orang Jawa nembang, bicara tentang Tuhan itu yang sukmo. Ingsun miwiti muji
hanyebut namaning suksmo. Allah itu roh, seperti Yohanes pasal 4, ya kan? Kang murahing dina mangke ingkang ngasih ing akhirat, kang pinuji datan pegat, angganjar wong kawelas ayun, hangapura wong kang dosa. Wong Jawa mesti lebih pinter kalau ngomong tritunggal. Karena kalau sudah bicara Tuhan itu yang sukmo, jangan dilihat lagi aspek ruang dan aspek waktu, ya. Maka kemudian ketika orang Kristen mengatakan Yesus disalib, Yesus mati, itu tidak mengganggu iman kita, karena gereja membimbing kita bahwa lewat bapak-bapak konsili sampai zaman sekarang, tentu dengan ilham dari Roh Suci, bahwa Kristus itu sepenuhnya ilahi, sepenuhnya insani. Ini sudah clear dari sepanjang sejarah gereja sampai dulu sampai sekarang. Nah, saudara-saudara, maka salib itu kalau Anda tidak paham sebagai siapa Kristus yang harus disalib atau tidak, ya sudah, anggap saja itu adalah peristiwa bela rasa Tuhan terhadap sesama. Maka kemudian ada syair yang saya tampilkan ini dari Khalil Gibran. Nah, Khalil Gibran itu adalah seorang, saya sambil berdiri ya Bu supaya tidak capek saya, seorang penyair Libanon, ini dari gereja Maronit ini. Gereja Maronit itu adalah gereja Ritus Timur, ya, yang sama dengan Syriak Ortodok, di bawah Vatikan. Tapi Roma tidak mencampuri ritusnya tetap ritus yang berbahasa Syriak Aramaik. Dan beberapa tahun ya, sudah 20 tahun lalu kira-kira, itu sudah terbit kamus bahasa Arab Syriak. Syriak itu kalau bahasa orang Muslim lebih akrab menyebut Suryani. Jadi kamus Suryani Arabi yang ditulis bersama-sama dengan Patriark Gereja Ortodoks Syria dan Patriark Gereja Maronit di Libanon. Nah, saya ingin mengutip syair ini, menarik saudara-saudara. Ini adalah seorang yang bernama Khalil Gibran. Bagaimana mata ahli alas salib, keluargaku telah mati disalib. Matuli anahum lam yakunu mujrimin, matuli anahum lam yatlumu dolimin, matuli anahum kanu muslimin, matuli anahu kanu muslimin, matuli anahum kanu muslimin. Keluargaku telah mati disalib. Mereka mati disalib bukan karena mereka ini adalah penjahat, mujrimin. Mereka disalib bukan karena mereka itu adalah seorang dolim, tapi mereka disalib karena mereka adalah seorang muslim. Wah, orang Indonesia pasti kaget ini. Wah, masa disalib kok muslim? Muslim itu maknanya pasrah diri. Karena dia orang Arab yang ngomong, tapi ini nggak ngomong Quran loh, ini ngomong bahasa Arab secara sehari-hari. Dan Injil dalam bahasa Arab misalnya ini disebutkan dalam Yohanes pasal 19 ayat 30, ya, dikatakan ketika Yesus sudah mengatakan tama kulus sayin, ya, semuanya sudah selesai, lalu disebutkan wahana raksahu wa aslamar ruha, dan dia telah mengaslamkan ruhnya. Mengaslamkan itu apa? Menyerahkan diri, pasrah total kepada kehendak ilahi. Coba kalau di sini kemudian disiarkan secara vulgar, kan dianggap ini kan subversi agama, ini merupakan penodaan agama, padahal dia ngomong orang Arab. Jadi artinya muslim itu tidak hanya terbatas sebagai makna par excellence sebagai orang yang beragama Islam, tetapi muslim maknanya adalah orang yang berserah diri, dan puncak penyerahan diri itu adalah Kristus di kayu salib. Ini bukan saya yang bicara, tapi Khalil Gibran, supaya orang tidak kagetan, ya, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan, sejak abad pertama misteri tentang salib dan kebangkitan Yesus itu dihayati oleh gereja. Kalau orang-orang Yahudi biasa puasa pada hari Senin dan Kamis,
Dan Senin dan Kamis nanti kemudian sampai di Indonesia, berarti orang Indonesia itu dipengaruhi Yahudi juga. Orang Jawa kan puasanya Senin Kamis. Senin Kamis itu puasa Yahudi. Makanya di dalam satu dokumen kuno sekali namanya buku Didake ya. Dalam buku Didake itu sudah terjadi apa? Sudah terjadi perpecahan antara Yahudi dan Kristen ya. Antara Yahudi dan Kristen, dan kemudian mulai saat itu dianjurkan Didake itu ditulis tahun 90 Masehi. Jadi ketika buku ini buku pelajaran bagi calon-calon baptis katekumen tertua itu, termasuk Apostolic Fathers, dari tulisan dari zaman murid-muridnya para rasul. Kalau kamu puasa jangan menyerupai orang Yahudi. Mereka berpuasa pada hari Senin dan Kamis, tapi hendaklah kamu berpuasa pada hari Rabu dan Jumat. Karena apa? Jumat itu peristiwa penyaliban Yesus gitu loh. Dan ini artinya bukti bahwa sejak awal gereja menghayati fakta ini. Dan kemudian kalau di gereja-gereja timur pada waktu hari kebangkitan Kristus, kita waktu sholat ya, sholat itu tidak hanya Islam, sholat itu dari bahasa Aramaik shelota menjadi kata sholat, dan sholat itu artinya kalau di Katolik bahasa Latinnya brevier itu adalah liturgia horanum. Jadi saat-saat sembahyang kanonik yang itu menghayati peristiwa Kristus, mulai dari kebangkitannya pagi kan, itu diperingati sembahyang namanya sholat saatil awal. Itu seluruh gereja di Timur Tengah, bukan hanya gereja Ortodoks, gereja Katolik Ritus Timur juga semuanya seperti itu. Itu memperingati kebangkitan Kristus. Lalu kira-kira jam 9 pagi itu memperingati pencurahan Roh Kudus, karena Petrus dan teman-temannya dituduh mabuk anggur, padahal hari baru pukul 9 pagi. Teks aslinya itu adalah hari baru jam ketiga. Makanya nanti hitung-hitungannya dalam bahasa Latin tetap sama, hora sekta, hora nona, jam ke-6, jam ke-9 dan seterusnya. Itu dalam semua gereja kuno dipelihara. Kemudian tengah hari itu sholat jam ke-6, hora sekta. Sholat jam ke-6 itu sholat saat sadis. Kalau di dalam perjanjian lama namanya sholat atau selota ya, sohorayim dalam bahasa Ibrani menjadi bahasa Arab sholat duhur ya. Kemudian jam 3 petang naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah untuk berdoa. Ngapain dia naik bait Allah untuk berdoa jam 3 petang? Orang Yahudi menyebut itu tefilah minka, sembahyang petang. Orang Kristen memahami kenapa pada saat sembahyang petang itu Kristus menyerahkan nyawanya tadi. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Berarti apa? Kristus telah menebus, menyelesaikan korban petang Yahudi. Makanya diperingati sholat jam ke-9, hora nona bahasa Latin, sholat saat tasiah, Islamnya jadi asar ya toh? Nah kemudian pada hari Sabat tidak boleh ada mayat tergantung, maka harus diturunkan dari kayu salib. Jatuhnya Sabat itu Jumat ketika tenggelamnya matahari, makanya tubuh Yesus diturunkan dari kayu salib. Lalu muncul sholat gurub dalam bahasa Arab, bahasa Ibraninya tefilah ma'arif, menjadi bahasa Arab Islam sholat maghrib. Kemudian sholat naum, sembahyang menjelang tidur. Lalu malam hari namanya sholat nisful lail, sholat tengah malam. Itu sholat berjaga-jaga, karena Kristus akan datang seperti pencuri di tengah malam, hendaklah engkau berjaga-jaga. 7 waktu sembahyang ini masih dilakukan di biara-biara sampai hari ini ya, baik Katolik maupun Ortodoks di Timur Tengah. Ada juga biarawati Protestan namanya Ibu Basilia, itu juga masih mempraktekkan dengan tradisi Lutheran. Karena Martin Luther sendiri ketika dia pisah dengan gereja Katolik, sebetulnya ritus-ritus ini masih dipertahankan ya, tapi ya sudahlah, pecut di sebelah nih, kebacut di kapak nih kan, itu kan. Kita tidak usah sudah kita move on aja ya, tidak usah. Itu cuma saya katakan sejarah. Tujuannya apa? Ketika orang lain
kemudian mencoba untuk menafsirkan atau mengacaukan kondisi-kondisi gereja ini, saya bisa sampaikan ini dulu faktanya seperti ini. Nah kemudian saya diundang oleh sebuah forum Islam, Pak Bambang bisa menyampaikan seminar, itu udah lama sekali, judulnya apa? Sholat dalam Kristen Timur dan Islam. Oh bisa, moderatornya Mas Ulil Absar Abdallah bikin apa di situ. Orang lain pada kaget-kaget, senang sekali kalau orang kaget itu saya. Karena apa? Itu awal berpikir orang kaget itu. Jadi dulu saya masih muda itu punya hobi suka membuat orang bingung. Karena dari kebingungan lah awal dari pengetahuan. Kogito ergo sum. Aku ragu-ragu, aku berpikir maka aku ada. Lah gue ratau ragu, ratau mikir kan gitu kan. Makanya berpikirlah, diawali dengan ragu-ragu. Nah saudara-saudara, inilah yang saya katakan tadi, ungkapan yang di dalam teks ya, bahasa Arab ini. Kenapa bahasa Arab? Kan ini tradisi Kristen Timur ya, yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Wa sulliba anna ala aqtil Pilatus al-bunti wa ta'alama wa kubira wa qoma min ba'inil fi yaumis salis alama fi kutub, alama fil kutub wa sa'ida ila samai wa jalasa an yaminil ab. Ini kalau Monsinyur apal ini karena mimpin liturgi ya. Monsinyur Purwokerto ini kakak kelas saya di Darkumbuni Institut ya. Darkumbuni itu satu institut kajian yang pontifikal, itu pusatnya di Vatikan. Saya sekolah di situ dulu. Jadi kalau adik kelas diundang makan sama kakak kelas, itu kalau tidak datang itu berdosa. Ya tentara aja punya senioritas, kalau saya ketemu Monsinyur harus siap begini. Nanti kalau adik kelas saya ketemu saya, dia harus hormat saya begini. Nah itu kakak kelas itu ya. Nah saudara-saudara, lalu kita bisa lihat kemudian ya, nih kalau bukti sejarah kematian coba dilihat ini. Ketika gereja mendeklarasikan ya, yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, ini lihat tulisannya Yosefus. Yosefus seorang ahli sejarah Yahudi yang jelas-jelas mengatakan cara matinya. Jadi Pilatus telah menjatuhkan hukuman mati di kayu salib kepadanya atas desakan para pemimpin agama kita. Digunakan kata stauro untuk penyaliban oleh Yosefus. Yosefus itu ahli sejarah Yahudi abad pertama, menulis kira-kira tahun 90 Masehi. Kemudian akhirnya Pilatus menyerahkan dia untuk disalibkan. Jelas siapa pelakunya, pelaku sejarahnya jelas. Lalu tulisan seorang senator Romawi, namanya adalah Cornelius Tacitus. Dia seorang ahli hukum sekaligus seorang senator. Dia mengatakan jelas, auctor nominis eius Christus tibru imperitatif per procuratorum Pilatum supplicio adfectus erat, bahwa Kristus, dari siapa nama Kristen itu muncul, telah disalibkan pada masa Kaisar Tiberius di bawah prokurator kita Pontius Pilatus. Jelas kan? Jadi tanpa baca Alkitab pun Yesus pasti disalib. Tapi orang kemudian salah paham, berarti Pak Bambang tidak percaya dengan Alkitab. Loh, jo salah paham. Lek aku mau Alkitab kok ya percaya. Tuas aku kesel. Kan gitu kan? Makanya di kafe museum saya munculkan ini tulisan-tulisan bukti penyaliban. Ya wacanin dewe lah. Pada saat kita banyak ngomong kan, orang baru nanya. Berarti penyaliban Yesus itu dimuat di data sejarah kok? Ya dimuat, saya bilang. Makanya nggak usah debat lah, panjang Yesus disalib kok. Nah, tapi kalau pertanyaan tadi, Bapak nggak percaya loh? Aku ini percaya. Kalau kamu tanya Yesus disalib atau tidak, pasti disalib, nggak usah debat. Memang Yesus disalib kok. Tapi kalau kamu tanya kepada saya, untuk apa Yesus disalib? Bagi saya orang Kristiani, ya baca Alkitab, kan begitu kan? Tapi kalau sekedar Yesus disalib, ora usah debat, memang Yesus disalib. Jadi Bapak menutup untuk kita diskusi, untuk apa kalau kamu nggak percaya Yesus disalib, ya silakan, rapopo. Dalam sepanjang sejarah tidak pernah ada ajaran, fakta, tulisan yang mengatakan Yesus nggak disalib, kecuali kaum Gnostik. Tapi kaum Gnostik itu kan pendekatannya bukan pendekatan historis, itu kan pendekatan klenik. Jadi pendekatan mistis sebetulnya ya. Sebetulnya mistis tidak berarti klenik sebetulnya. Artinya pendekatan yang sifatnya itu adalah misteri. Agama misteri kan begitu, tidak pernah dibuktikan. Makanya kalau ada orang yang suka dengan ilmu-ilmu yang misterius gitu, ada 5 orang pendapatnya 12 nanti.
Karena satu orang biasanya bisa 1-2 pendapat, tidak pasti. Tapi kalau sejarah asal sumber primernya jelas, tidak usah dibantah lagi. Nah ini sumber-sumber dari Romawi dan Yahudi. Nah sekarang akhirnya Pilatus menyerahkan dia untuk disalibkan. Ini Yosefus tadi sudah ya. Kemudian bagaimana yang nyalib sendiri? Ada catatan dari Talmud. Talmud itu artinya Torah lisan. Itu tradisi para rabi yang dikumpulkan selama berabad-abad, disebut Torah CBLP. Nah Talmud itu banyak traktat, ada traktat Sanhedrin, traktat Baba Batra, biasanya ditulis dalam bahasa Aram. Dalam bab yang disebut traktat Sanhedrin 43a itu disebutkan Be'ereb Hapesah Talauhu le Yesu, pada menjelang Paskah telah digantung Yesus. Kenapa enggak kata disalib? Karena bahasa Ibrani tidak mengenal kata salib, kata cross, kata stauro yang dikenal digantung. Makanya naskah-naskah polemik Yahudi menyebut Yesus itu sebagai Yesu Hatalui, Yesus yang digantung. Itu tulisan-tulisan polemik Yahudi. Lalu ada lagi seorang yang bernama Lucianus dari Samosata. Ini orang Yunani. Dia mengatakan kaum Kristen itu seperti kamu tahu menyembah seorang pria sampai hari ini, tokoh terkemuka yang memperkenalkan ritus baru dan yang disalibkan karena alasan itu. Anos kolopistenta. Jadi beda dengan stauro. Kalau Yosefus mengatakan stauro, dia menggunakan kata ditusuk. Artinya apa? Yosefus maupun penulis Yunani ini memiliki sumber yang berbeda, yang tidak saling mengutip, tidak saling bergantung. Makanya ditusuk, digantung, disalib atau disilang itu sumber yang masing-masing mandiri, dan semuanya sepakat bagaimana cara matinya Yesus, pada zaman kaisar siapa, pada zaman wali negeri siapa, clear, tidak ada perbedaan. Nah kemudian bagaimana tentang kebangkitannya? Kalau kebangkitannya ya tentu bagaimana cara membangkitkan orang, cara membuktikan orang mati bangkit. Itu kan sudah alam supranatural yang bisa dibuktikan fenomenanya, ya kan? Kalau kita suruh membangkitkan orang mati, kecuali kalau kita lihat langsung, tapi catatan fenomenalnya ada. Naskah lengkap Yosefus itu kira-kira ini tadi. Pada zaman itu ada seorang yang bijaksana, itu pun kalau boleh disebut manusia katanya. Jadi nadanya dia itu nada yang tidak mempercayai. Namanya Yesus. Intinya orang ini suka membuat keajaiban, maka dia bisa mengumpulkan murid-muridnya baik dari kalangan Yahudi dan bukan Yahudi. Atas desakan para pemimpin agama kami, dia telah disalibkan sampai mati pada masa Pontius Pilatus. Tetapi orang yang mencintai dia tidak pernah berhenti untuk mencintainya. Itu disebabkan karena Kristus itu bangkit kembali dari antara orang mati dan telah menunjukkan dengan berbagai mujizat. Dengan demikian mungkin saja dia adalah Kristus. Dan karena alasan itu orang yang disebut Kristen sampai hari ini masih ada. Jadi ini catatan orang Yahudi yang tidak percaya Yesus. Saya tahu teks Yunani itu ada yang meragukan, tapi baru-baru ini khususnya kata dia adalah Kristus. Mungkinkah dia orang Yunani mengatakan Yesus adalah orang Yahudi, mengatakan Yesus adalah Kristus? Itu tidak mungkin. Itu pasti interpolasi bapak-bapak gereja kan itu kan. Tapi akhir-akhir ini ditemukan naskah lain dari naskah Yunani. Nah ini salinannya dari naskah bahasa Aramaik. Ini yang bahasa Aramaik. Jadi naskah Aramaik itu bunyinya bukan dia adalah Kristus, tapi Mistafra de Mesiha Itauhu, tampaknya adalah Mesias itu, tampaknya dia adalah Mesias. Dan ini juga dipakai dalam naskah-naskah bahasa Aramaik yang lain. Misalnya dipakai dalam Pesita Lukas pasal 3 ayat 23, di situ digunakan kata-kata mistabar atau mistafra yang artinya mungkin saja atau tampaknya dia adalah Mesias. Nah, kemudian ini saya tidak usah saya baca, ini teks Arabnya ya, Mesias mati, menderita dan seterusnya. Kemudian inilah testimonium dari Yosefus yang dipakai dalam terjemahan bahasa Arab.
Nah, terjemahan bahasa Arab itu ditulis oleh seorang penulis gereja kuno dalam bahasa Aram yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab, tapi bahasa Aramnya ini aslinya. Ini aslinya lalu diterjemahkan dalam bahasa Arab ini. Nah, kata mistafra Yesua tadi ditulis fa la'allahu huwa al-masih. Mungkin saja dia adalah Mesias. Jadi itu tidak tidak mengatakan dia adalah Kristus, karena kata Kristus itu lebih longgar dari kata Mesias. Karena kata Kristus itu maknanya orang Kristen yang berbahasa Yunani, sementara orang Yahudi nama Kristus itu sudah seperti gelar bagi Yesua. Nah, seperti itu. Tapi dalam naskah Arab itu menarik karena ini terjemahan dari naskah Aram, dan juga saya kira penulisnya itu melestarikan naskah yang lebih kuno dari naskah Yunani. Jadi innahu kana fi hadzal zaman rajulun hakim yaqulu lahu iswa. Pada waktu itu hidup seorang yang bijaksana namanya Yesus, Iswa. Lalu dia terkenal dengan perbuatannya yang suci. Banyak orang dari kalangan Yahudi maupun bangsa bukan Yahudi menjadi muridnya. Pilatus telah menghukum dia dengan cara menyalibkan hingga mati, dan mereka menjadi murid-muridnya, tidak pernah mundur untuk terus menjadi murid-muridnya. Mereka melaporkan. Jadi teks Aramnya dan teks Arabnya terjemahannya mereka melaporkan. Jadi Yosefus tidak sedang dalam pengakuan Yesus benar-benar bangkit. Tetapi kenapa orang Kristen yang gurunya sudah mati disalib tapi tetap menyebar di seluruh kekaisaran Roma? Jawabannya, mereka melaporkan bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada mereka pada hari yang ketiga setelah penyalipannya, dan dia hidup kembali. Dengan kenyataan itu mungkin saja ia adalah Mesias sebagaimana yang dinubuatkan nabi-nabi dengan penuh mujizat. Ini naskah tidak bertentangan dengan naskah Yunani, hanya naskah Yunani lebih panjang, tapi substansinya tetap. Pertama, ada seorang yang hidup di masa Pilatus namanya Yesus. Dia disalibkan sampai mati atas desakan para pemimpin agama. Kemudian dia disalibkan sampai mati. Kemudian dia punya murid Yahudi dan bukan Yahudi. Mungkin saja dia adalah Mesias karena orang-orang Kristen masih percaya bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Jadi fenomenanya dilaporkan. Itu kesaksian sejarah Yunani. Sekarang kita lihat ini paling ya tentang kutipan Didake tadi. Ini berasal dari tahun 90 Masehi. Tapi karena ini sumber Kristen, maka orang ya mesti aja orang Kristen yang nulis kan itu kan. Makanya saya dampingkan dengan sumber di luar sumber Kristen. Kalau sumber Kristen mengatakan begini, janganlah kamu puasa seperti orang munafik, mereka puasa pada hari Senin dan Kamis, tapi hendaklah kamu memelihara puasa hari Rabu dan hari persiapan. Persiapan maksudnya hari Jumat. Tapi perhatikan Cornelius Tacitus, mereka biasa berkumpul menjelang fajar pada hari yang ditetapkan. Secara bergantian mereka mengidungkan himne-himne kepada Kristus seperti kepada dewa. Ini fakta tentang adanya penyembahan kepada Kristus yang direkam oleh orang-orang Yunani, orang-orang Romawi, karena mereka memuja Kristus dengan himne-himne Carmen kue Kristus kuasi Dei, seperti mereka kuasi Deo, menyembah kepada dewa, seperti menyembah kepada dewa. Berarti sudah ada pemujaan Kristus pada hari menjelang fajar, yaitu hari Minggu, hari Tuhan, hari pertama minggu itu yang kemudian dirayakan dengan memecah-mecahkan roti atau Ekaristi. Kemudian terakhir, orang-orang Kristen itu telah membuang dewa-dewa Yunani. Ini penulis Yunani Peregrinus menyembah seorang sopis, seorang bijaksana yang disalibkan hidup di bawah hukum yang diberikan kepadanya. Terakhir, dari sumber Yahudi sendiri kita bisa melihat Talmud Abu Dahzarah 16b 17a. Di sini digambarkan Rabi Eliezer ben Dama digigit ular. Yakub seorang Kristiani menyembuhkannya, Misem Yesu ben Pantera, dalam nama Yesus ben Pantera, yang itu ejekan terhadap Yesus, anak sang perawan, karena perawan itu bahasa Yunaninya Parthenos. Lalu orang Yahudi lewat literatur polemik, ya orang Yahudi sekarang udah banyak berubah lah, mengatakan Yesus itu bukan anaknya perawan tapi anaknya perwira Romawi yang berzinah dengan Bunda Maria, namanya Pantera.
Nah, karena waktu itu banyak tentara namanya Pantera, kata yang mirip dengan kata Parthenos, Pantera. Makanya terus muncul itu buku yang namanya apa itu? Karya seorang teolog liberal yang nulis buku, katanya Yesus bapaknya ditemukan di sebuah inskripsi batu nisan yang ditemukan di Jerman. Abdes Pandera itu bapaknya Yesus yang datang ke Sidon. Jadi 40 tahun menjadi divisi pemanah di Sidon, dan Yesus datang ke Sidon itu secara diam-diam mau ketemu bapak aslinya yang menjinai Bunda Maria. Itu ada tulisan-tulisan barat itu kan sekarang ini sangat bebas. Nah, kalau di Islam itu sudah kena hukum mati itu. Kalau di gereja ya tenang-tenang aja, ya rungokne ya gelem, rungokne ora ya wis kan itu kan. Tapi ini bukti-bukti ya. Jadi di situ terbukti apa? Tidak pernah ada penyangkalan atas kuasa kebangkitan, bahwa kuasa kebangkitan itu menyelamatkan, kuasa kebangkitan itu menyembuhkan. Yang dilarang boleh apa tidak disembuhkan dalam nama Yesus? Tidak boleh, karena Yesus itu tukang sihir. Tapi faktanya orang digigit ular sembuh itu di atas namakan Yesua. Nah, itu saudara-saudara. Jadi fenomena kebangkitan tercatat dalam sejarah. Dengan demikian, ketika kita menghadapi tulisan polemik, ya tulisan polemik kan itu atas dasar kebencian. Rame-ramenya buku itu dulu The Jesus Dynasty kalau tidak salah itu judulnya. Kemudian orang nanya kepada saya, gimana Pak, ternyata Yesus itu anaknya seorang perwira Romawi yang berzina dengan Bunda Maria. Gini loh, kamu bayangkan misalnya Bunda Maria itu hidup di Surabaya. Nah, nama-nama tentara itu kan banyak, nama-nama Jawa, Pranowo, Sutejo. Nah, terus ada orang Kristen, ini misalnya Bunda Maria di tanah Jawa, selalu kemana-mana mengatakan inilah penggenapan dari Emmanuel, sang perawan yang melahirkan Yesus. Jadi Yesus itu putra perawan, putra perawan, putra perawan. Putra perawan itu diajak, bukan putra perawan tapi anaknya Pranowo. Karena miripnya perawan dan Pranowo. Ini miripnya kata Parthenos dan Pantera. Apa ada bukti orang Yahudi melakukan pelecehan atau plesetan kata? Ada. Tapi bukan semua Yahudi. Ini Yahudi polemik ketika munculnya pertentangan antara Kristen dan Islam. Itu misalnya ungkapan euangelion. Itu kan hanya kabar baik, diplesetkan sama tulisan polemik Yahudi, Evangelion, dosa orang-orang pinggir. Maksudnya kota Nazaret bukan tempat ortodoksi Yahudi, tapi orang pinggiran, orang Galilea. Makanya ketika diberitakan Yesus itu Mesias di Galilea, adakah sesuatu yang baik dari Galilea, dari Nazaret? Adakah nabi dari Galilea? Dan seterusnya. Jadi dengan demikian apa yang disampaikan kira-kira bisa memberikan paling tidak ya bahan awal untuk kita gumuli lebih lanjut dalam diskusi. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Kita beri kasih applause. Iya Bapak Ibu, kita akan mengisi waktu 45 menit untuk tanya jawab. Dan kita beri 2 termin. 1 termin diberikan kesempatan kepada 2 orang. Monggo yang mau bertanya 2 orang. 1 Pak Karno, 1 Pak Karno, 1 kemudian Bu Erna. Ya, nanti Pak Andreas sesama orang Jawa Timur gampang ya Pak ya. Pak Karno lalu kemudian Bu Erna, monggo bisa bertanya. Mungkin Pak bisa maju ke depan sehingga kamera juga bisa mengambil gambar Bapak. Monggo Pak Karno. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Bapak Dr. Bambang, selamat malam. Pada kesempatan ini terima kasih Bapak, kami mendapat kesempatan untuk bertanya sesuatu kepada Bapak. Jadi ada pendapat begini Bapak, bahwa kalau melihat dari sejarah turunnya kitab suci ya Pak ya, terutama untuk di kita itu kan ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama itu tidak hanya menyebut Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi lebih luas lagi pencipta alam semesta seperti itu. Dan kemudian kalau kita melihat kitab suci berikutnya yang lebih muda dari kita itu
mengamini Tuhan-Tuhan di dalam perjanjian lama, seperti cerita tentang Ibrahim, Abraham, seperti itu Bapak. Kemudian cerita Musa, kemudian Yusuf dan Salomo ya. Nah, sebetulnya perselisihan tentang Tuhan itu sudah tidak ada sebetulnya kalau memahami seperti itu. Tetapi akhir-akhir ini banyak orang yang mengkafirkan begitu, istilah kafir ya Bapak ya, karena merasa Tuhan yang kita sembah itu tidak seperti Tuhan mereka seperti itu. Oleh karena itu, kapan muncul istilah kafir tersebut ya? Dan saya pernah mendengar di Yahudi sendiri katanya juga ada istilah kafir tersebut Pak. Jadi itu yang kami ingin penjelasan Bapak, karena kami tidak berani menjawab seperti karena dasarnya kurang kuat. Makaten Bapak. Terima kasih Pak Karno. Atur nuwun. Nanti dijawabnya sekalian ya. Monggo. Monggo Bu Erna. Terima kasih atas waktunya Pak Bambang Nursena yang dikasih Tuhan. Ada 2 pertanyaan dari saya. Yang pertama, siapakah di zaman ini yang bertindak sebagai antikris? Yang tidak percaya tentang Yesus itu di zaman sekarang ini, siapa yang dianggap sebagai antikris? Apakah yang tidak sesuai dengan iman kita atau bagaimana? Yang pertama. Yang kedua, di Islam itu ada Nabi Isa. Samakah Nabi Isa di Islam itu dengan Tuhan Yesus? Matur nuwun Pak. Terima kasih Bu Erna. Ada 2 Pak, berarti tadi Pak Karno menanyakan sejak kapan sih ada istilah kafir, mengkafirkan, lalu kemudian tadi juga Bu Erna itu siapa sekarang yang disebut antikristus, dan samakah Isa dalam Al-Quran dengan Yesus yang kita sembah? Monggo Pak. Ya, terima kasih. Sebetulnya kalau ngomong kata kafir itu kan penerapannya dan asal-usul katanya. Kalau asal-usul katanya sebenarnya kata kafir itu beragam ya kalau dari segi etimologi. Tadi saya sudah membaca dalam teks 1 Yohanes pasal 2 ayat 22. Dalam bahasa Aramaik, bahasa Syriak itu berbunyi manu dagala ila en eina dekapar de Yesua lahua masiha. Siapakah pendusta itu? Siapakah Dajjal itu? Yaitu orang-orang yang mengkafiri Yesus sebagai Al-Masih. Kata kafar ini dalam bahasa Aramaik. Ini dekafar de Yesua, yang kafir terhadap Yesus sebagai Kristus. Hanahu, dialah Mesih kadagala Al-Masih Dajjal. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab, hada huwa Al-Masihud Dajjal. Jadi kafir itu tergantung apa ya? Setiap agama itu kan ya beriman sekaligus kafir. Ya kita ini sama-sama kafir sebetulnya. Kalau saya ditanya sama teman-teman yang suka takfiri itu, mengkafirkan orang lain, saya bilang sampean dengan saya itu sama-sama beriman, sama-sama kafir. Lah kok bisa Pak? Sampean percaya apa enggak dengan Yesus itu putra Allah? Enggak percaya, ya itu kafir. Mana menyangkal? Kafir itu kan sebetulnya menutup, menyangkal, ya artinya itu ya, menutup, menolak, menyangkal itu kafir. Bahasa Aram dan bahasa Arabnya sama, ya, kafara yakfuru kufran dalam bahasa Arab itu. Makanya orang yang menyangkal itu macam-macam. Menyangkal nikmat Allah itu juga kafir, kafir bin nikmah, mengkafiri, menutup nikmat Allah. Tapi ada kafir yang dalam pengertian tidak percaya dengan Tuhan, itu kafir secara umum, orang ateis itu ya. Tapi kafir, tapi yang disangkal adalah sebagian dari agama itu. Contohnya orang Islam percaya Allah dan Nabi Muhammad, tapi orang Kristen percaya Allah tapi tidak percaya sama Nabi Muhammad. Orang Islam percaya Allah, percaya Yesus tapi sebagai Isa Al-Masih yang bukan Tuhan. Ini masing-masing kafir. Jadi kita salaman aja masing-masing, sama-sama kafir, sama-sama kafir. Iya toh? Hanya bedanya itu gini loh. Kalau orang Muslim menganggap konsep-konsep tertentu dalam agama non-Islam disebut kafir, tidak masalah, asalkan jangan dibawa ke ranah publik. Kalau di ruang privat boleh. Apa enggak kita ngerasani orang lain? Ing salumaing bumi sakuping langit ki ora ana wanudya kang sulistya kejaba saka bojoku.
Di dunia ini tidak ada orang cantik selain istri saya. Karena saya ngomong di rumah saya, boleh nggak? Ya boleh lah. Tapi ketika kemudian saya keluar jalan woro-woro, your attention please, sopo sing ra ngakoni bojoku paling ngayu, tak bacok sampai lah, ndak boleh. Ruang privat ya ruang privat. Maka orang muslim selama ini kan dialog gitu ya, ada dialog karya. Dialog karya itu ya sudahlah, kita saling berjalan di tempat masing-masing tanpa saling mengganggu. Itu dialog pada tingkat yang paling sederhana. Jadi ini jalannya rusak Pak, gimana ya kita patungan supaya jalannya menjadi baik, ya sudah, itu dialog karya. Lalu ada dialog berikutnya namanya dialog iman, dialog of faith. Dialog iman itu dialog yang muncul dari kejujuran, tapi belum tentu ahli. Ada seorang bapak, anaknya menjadi orang Katolik, lalu ditanya, kamu kenapa kok jadi Katolik? Ya karena cocok aja Pak, saya lebih cocok Katolik katanya. Lalu ditanya, salah itu, karena orang Katolik itu percaya nanti kalau pada akhir zaman semua orang itu diubah jadi perempuan katanya, hanya Tuhan yang laki-laki. Siapa yang bilang gitu? Dulu teman saya, waktu dulu saya masih dinas ngomong begitu, misalnya gitu. Ini kan jujur kan? Tapi dapat informasi keliru. Rupanya si bapak ini dapat informasi dari temannya, teman polisi, sama-sama awam agama. Jadi dia mendengar itu di kitab Wahyu itu ada apa, gereja sebagai pengantin perempuan, Kristus adalah pengantin laki-laki. Wah berarti gitu Pak, nanti pada akhir zaman semua orang diubah jadi perempuan, hanya Yesus yang laki-laki lah. Ini kan salah toh, tapi kan jujur. Ini namanya dialog iman. Jadi dialog iman itu muncul karena apa? Ya karena kebutuhan untuk komunikasi. Seorang terlibat kesulitan yang sangat sulit, lalu dia nanya-nanya, kalau kamu orang Kristen gimana sih kalau dalam keadaan sulit? Ya berdoa. Doanya gimana? Begini. Kalau Islam bagaimana? Saya sembahyang tahajud misalnya. Itu dialog iman. Yang terakhir baru dialog teologis. Nah, dialog teologis itu dasarnya atas memang belajar karena kepakaran masing-masing. Ini ya. Tetapi ketika orang di dalam tahap dialog iman atau dialog karya bahkan itu tidak pernah menyangkut agama. Ya sudahlah, kamu ke gereja, kami beriman, berdoa menjadi Kristen ya ketika kami di gereja, kamu menjadi Islam, baca Qurannya ketika kamu di masjid. Selebihnya kita ini warga masyarakat yang tidak boleh saling mengintervensi, sesama biskota dilarang saling mendahului. Itu yang pertama. Tapi kalau dialog seperti ini saja tahapnya, itu kita ini seperti api dalam sekam. Jadi mula-mula kita ini baik, begitu ada provokator masuk, lah kamu itu mau berkawan sama orang yang Tuhannya 3, Tuhan kok disalib gitu kan. Akhirnya pelan-pelan berubah, meletuslah kasus Ambon, kasus Poso. Itu kan karena apa? Dialog hanya pada tingkat dialog karya. Termasuk pela gandong itu dialog karya. Karena apa? Orang yang terikat dengan hubungan pela dengan marga tertentu, kalau dia bangun masjid kita yang bangun. Begitu juga kalau yang Kristen terikat pela dengan hubungan marga Islam, kalau kita bangun gereja mereka yang bangun. Tapi bisa tembus loh ketika dihadapi invisible hand, tangan-tangan yang tidak kelihatan atau setan gundul, itu kan bisa kacau itu. Tapi di Jawa tidak bisa. Kenapa di Jawa tidak bisa? Hubungan kekeluargaan ini sudah pada tingkat bukan sekedar saling ada tapi tidak saling mengganggu, tapi saling ada dan saling berbagi. Kalau dialog sudah dalam kondisi itu, orang akan membuka diri. Misalnya memang ada dalam Al-Quran itu semacam kutukan terhadap, semacam bukan beneran, terhadap keyakinan Kristen. Kafir jelas itu. Pertama misalnya, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Al-Masih. Surat Al-Maidah ayat 72. Nah, ini kan Kristen, Pak. Masa Allah itu Yesus? Sekarang saya tanya, di mana ada doktrin gereja sepanjang abad yang mengatakan Allah itu adalah Yesus? Tidak ada. Yang ada Yesus adalah Allah. Dibalik tapi maknanya beda ini. Karena kalau kita mengatakan Allah itu adalah Yesus, itu yang disebut patripasionisme.
Jadi kalau Yesus menderita, Allah bisa menderita, masa Allah disalib? Tapi kalau Yesus adalah Allah, Yesus punya kodrat ganda, dwi kodrat, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Yang disalib itu dalam keadaannya sebagai manusia. Allah tidak bisa disalib, kan begitu kan? Karena ada kegandaan tadi, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Beda dengan Allah adalah Yesus. Itu mujasimah Kristen itu. Nah, berarti nggak cocok dong ayat ini untuk Kristen. Nah, berikut lagi yang paling terkenal, Tritunggal Maha Kudus, yang seolah-olah dikafirkan gara-gara ada ayat wala taqulu salasa. Jangan kamu mengatakan Allah itu tiga. Surat Al-Maidah ayat 171. Atau laqad kafara ladina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa sesungguhnya Allah adalah ketiga dari yang tiga. Apakah ini Tritunggal? Bukanlah. Tidak ada orang berdoa demi nama Bapa dan Ibu dan Anak, mana ada. Orang berdoa juga demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalau di gereja-gereja Ritus Timur, Bismil Ab walibni warahil kudus al ilahu wahid, amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah yang esa. Apa ada Bunda Maria masuk Trinitas? Tidak ada. Nah, seorang bapak gereja namanya Epifanius dari Salamis, dia hidup pada abad keempat, mengatakan di negara Arab tumbuh aliran heresi, aliran bidat yang namanya koliridianisme, di mana Roh Kudus tidak muncul dalam Tritunggal, tapi yang dimunculkan Bunda Maria. Lalu Santo Evenius mengatakan kita harus menghormati Bunda Maria, karena Bunda Maria adalah seorang yang benar-benar dipilih Allah untuk melahirkan Sang Kristus yang sepenuhnya Allah. Makanya Bunda Maria disebut sebagai Mater Dei. Bukan Bunda Maria itu bundanya Allah Bapa, tapi bundanya Kristus yang sepenuhnya Allah. Gitu loh kira-kira. Sebab kalau Bunda Maria hanya bunda manusia Yesus, itu Nestorian, kira-kira seperti itu loh. Nah, ini kan penting dialog seperti ini. Jadi tidak ada orang Katolik, orang Ortodok, orang Protestan yang memasukkan Bunda Maria dalam Allah Tritunggal. Nah, lalu siapa? Pak kan bingung. Dalam dialog sering terjadi. Jadi Pak memang percaya kalau ini Al-Quran ini benar, ini dalam ini benar toh. Ketika kamu mengatakan kafirlah orang yang mengatakan Allah itu ketiga dari yang tiga, amin, betul. Memang Allah bukan ketiga dari yang tiga. Tidak ada orang Protestan yang nyanyi nyanyian rohani di gereja ketiga dari yang tiga. Mana ada? Yang ada ketiga yang esa, berarti jelas ada kesatuannya di situ. Tapi seorang ahli tafsir yang terkenal namanya adalah Al-Qasimi. Dalam tafsir Al-Qasimi dia mengatakan ini bukan Trinitas Kristen yang dikritik, tapi sekte Maryamiun yang percaya bahwa Tritunggal itu adalah Allah, Maryam dan Isa putranya. Ini kan dialognya jadi enak. Lalu tanya teman saya, loh Mas, berarti ini salah Mas? So ngomong salah ya sopo? Ora salah, ini bener tapi salah alamat. Karena alamatnya bukan ke saya. Lah siapa ya boleh ono dewe. Ya toh, mari kita lacak dalam sejarah itu sekte koliridianisme tadi. Nah, kemudian apakah Isa dan Yesus itu sama? Begini, secara bahasa sama, secara bahasa. Karena kata Isa itu hasil fonetik koresponden dari kata Yesua. Kenapa? Itu tadi saya baca tulisan Yosefus dalam bahasa Arab. Ya, innahu fi hadal zaman ya'isu rajulun hakim ismuhu Iswa. Ini dari bahasa Ibrani Yesua, huruf yudnya itu berubah menjadi huruf alef atau ain. Itu sering terjadi. Contohnya dalam bahasa Ibrani orang menyebut misalnya Sefer Yesayahu, kitab Yesaya. Arabnya apa? Sefer Isaya, Sifru Isaya. Sefer Yirmiyahu, Yirmia jadi Irmia. Yerusalem, Shalom Yerusalem menjadi Urusalim. Alhasil maka Yesua menjadi Iswa, menjadi Iso dan O panjang. Misalnya Shalom kan Shin Lamid Vav Mim, Shalom menjadi A panjang bahasa Arabnya. Shalom jadi salam, Shinnya jadi sin, Shalom menjadi salam, sin lam alif mim, shalom alaikum
assalamualaikum, ya kan? Itu korespondensi bunyi, jadi merujuk kepada asal-usul yang sama, tetapi bahwa konsepnya Islam beda dengan konsepnya Kristen. Ya memang Islam bukan Kristen, Kristen bukan Islam. Jadi konsepnya memang beda, tetapi sosok yang dimaksud adalah ya Yesus dari Nazaret itu. Itu loh kira-kira Bapak Ibu ya. Saya kira itu. Antikris itu ya pertama, antikris historis. Antikris historis kan ada setiap zaman. Antikris kecil itu misalnya ya Kerintus, Markion, Basilides, Arius, Nestorius. Itu antikris kecil. Tapi seorang antikris akan datang, itu antikris eskatologis yang akan datang pada akhir zaman. Itu puncak segala macam penyesatan. Itu yang akan datang pada akhir zaman. Siapa dia kita tunggu saja. Itu fenomenanya. Yang jelas antikris itu menolak Yesus sebagai Sang Kristus. Amsal pasal 29. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat, menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak, meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya, membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun?
Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya, dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia, orang mati, dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah, dan enggan mendengarkan ibu, akan dipatuk gagak lembah, dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Karena seorang hamba, kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang, kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang, yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya, yakni singa, yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun, ayam jantan yang angkuh, atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Bila engkau menyombongkan diri, tanpa atau dengan berpikir, tekapkanlah tangan pada mulut. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Edukasi rohani.